ini akan jadi pilkada terakhir yang dipilih langsung oleh rakyat. Karena presiden mau ke MPR, kepala daerah juga akan melalui DPRD. Pertanyaannya, karena alasannya adalah pemilu langsung itu messy, costly, tiring, kacau gitu ya, dan potensial disuap. Pertanyaannya adalah apakah pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak korup, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Ferry Amsari. Hari ini tamu saya figur yang biasa-biasa saja. Maksudnya di hidup saya ketemu hampir tiap hari gitu ya. Tapi saya belum pernah mewawancarai beliau selama podcast saya diaktifkan lagi. Padahal dia sering, Mas, dia sering ngajak ngobrol saya. Karena saya sendiri merasa apa ya yang mau diobrolin sama beliau ini? Nggak penting gitu loh. Bukan, karena hampir banyak hal pertemuan, perjumpaan begitu ya. Jadi kayaknya apa yang baru kalau ngobrol sama beliau? Mas BW, Burhelik Wetboek Van Strafre. Burhelik Wetboek, Mas Bambang Wijayanto alias BW. Bisa juga Be Wise. Be Wise ya. Black and White. Black and White, apalagi Mas? Kumpulkan semua Mas. Saya sendiri tidak termaksud Mas BW ya, karena kalau saya bilang itu kegeeran. Saya sendiri mengenal Mas BW dari saya kuliah tahun 1 di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saya kenal sosok Mas BW. Waktu itu diundang seminar dan semua orang bicara Bambang Wijojanto. Karena saya kan ngikutin dari awal diskusi soal. Jangan sebut tahunnya terlalu Nah, waktu itu memang masih sangat muda, masih sangat ini. Saya ingat bagaimana dia mendayu-dayu publik dengan cara pidatonya. Sampai kami bicara, Mas BW ini kalau dia ngomong salah pun kita percaya. itu saking terbengong-bengongnya dengan cara dia berorasi, berceramah gitu ya. Jadi sudah cukup lama dari mahasiswa S1. Kenal mungkin secara personal, waktu itu kenal, saya yakin saya kenalkan Ferry Amsari. Hari itu Mas BW ingat, besoknya tidak ingat. Tapi semakin kenal setelah berbagai isu, terutama isu korupsi, terutama lagi ketika sudah di KPK. Mas ingat saya kenal saya itu memorinya kapan? Satu, waktu diajak makan kepala ikan. Yes. Sama Prof. Saldi Isra pasti. Terus kedua waktu buku ya, dialog diskusi buku. Oh buku, launching buku setelah selesai jadi pimpinan. Lah itu udah lama kenal kita. Iya. Karena kalau memori itu yang paling setelah menulis mengasingkan diri kan. Mengasingkan diri. Cukup berapa lama sih nulis buku pengalaman hidup itu? Saya itu 2017 dapat beasiswa postdoktoral. Terus isinya sebenarnya nulis, dan saya menghasilkan 4 ya. Saya ingat betul ikut membahas itu, terutama cerita romantisnya saya cari-cari. Saya ingat romantisnya. Ya, yang saya ingat sekarang ya, waktu itu kayaknya cukup banyak karena baru membaca buku itu. Satu, romantisme dengan anak ketika ditangkap. Yang anaknya bilang, saya bangga dengan ayah, apa istilahnya panggilan? Abi. Saya bangga dengan Abi hebat. Itu saya keren. Abi keren. Wah, itu saya terharu bacanya itu. Saya agak nggak yakin di diri saya bisa buat anak saya sebangga itu dengan saya. Jadi saya bermimpi tiba-tiba anak saya bilang abak keren. Itu buat saya hanyut tuh dibacaan itu. Kemudian cerita romantis dengan Simba. Ada yang cerita romantis? Ya romantis dalam isu pemberantasan korupsi. Misalnya Simba kangen ke Papua, Mas BW sedang di Papua juga.
Tapi karena KPK tidak memperbolehkan, maka duduk harus terpisah. Semua terpisah. Jadi dalam romantisme pemberantasan korupsi, kita itu jadi harus menghilangkan sisi kemanusiaan kita demi menjaga rasa dan menjaga pergerakan. Itu. Jadi ada saya ya, kan pembaca boleh merasa begitu ya. Nah itu Pembaca boleh memiliki tafsir atas tulisannya. Nah tapi saya juga kalau tidak salah memojokkan Mas BW dalam diskusi itu dan dibalas dengan indah juga kan. Nah Itu diulang lagi itu. Dan saya agak benci juga dengan Mas BW karena ketika saya mengulas penonton biasa saja. Ketika Mas BW mengulas, ibu-ibu SMA itu loh, guru-guru SMA nangis-nangis mendengar cerita. Sadar nggak Mas BW? Nah, Atau nggak punya perasaan lagi? Itu menarik bagi saya. itu yang di Padang kan ya. Di Padang. Diskusi buku kan. Buku karena diskusi itu bersamaan dengan Pekan Konstitusi keberapa gitu ya. Kok bikin itu kalau nggak salah? Rame kan? Kuis ya kan? Iya, buku itu. Ada kuis anti konstitusi juga ya? Iya. Bukan Pertandingan kuis, antar SMA. Pekan Konstitusi itu pertandingan antar SMA. Makanya begitu dia menonton, Mas BW yang selama ini di TV, ternyata ibu-ibu bilang ternyata tidak seganteng yang di TV gitu ya. Tapi dia nangis itu saya salut. Itu saya salut bagaimana Bapak mengorasikan sesuatu di buku itu. Nggak ingat ya? Atau sok-sok nggak ingat? Sok-sok nggak ingat. Jadi Mas BW sudah lama ingin diskusi, tapi saya jujur sendiri apa ya yang enak karena Mas BW kan suka menggila seluruh tema. Enggak. Waktu diskusi dengan Cing Abdel ada nasi padangnya. Kenapa sama saya tidak? Ada kopi. Ini tertukar kopi. lagi di kopi. Kopi saya so habis. Kapal api nih, mudah-mudahan masuk. Kata anak-anak konten kreator. Gak habis ya. Jadi jangan cemburu. Karena Cing Abdel ada kontennya yang berisi makan. Nah, Mas BW kan nggak ada. Iya, tapi ada satu hal. Cing Abdel kontennya makan. Tapi kita makan bareng-bareng. Jadi kami hobi makan. Sehingga istri saya mencurigai kamu pasti kalau makan gimana? Selingkuh dengan Ferry Amsari dalam makan. Karena makan kambing ya, yang agak bahaya-bahaya, duren. Enggak kepala lah, ikan. kambing saya kan makannya teratur nggak. Mulai karena ini ditayangkan takut si Mbak nonton. Enggak, kalau kamu kan udah makan durian, makan kambing, aku kan nggak pernah nggak makan sekaligus. Dia takut sama istrinya. Sebaik-baik seorang laki-laki dan perkasa pun dia takut. Jadi hobi makan ya Mas? Bukan hobi makan. Makan itu menarik untuk dirasakan. Tapi suka betul sama kambing, gulai kambing, tongseng kambing. Pol kambing. Ada satu yang kamu lupa. Apa tuh? Arab. Kebuli ya. Kebuli kambing. Itu pun kambing kan? Iya. Itu karena berteman sama Mas Novel. Saya ini dapat tempat kebuli yang baru dengan Agung tapi nggak ada kambingnya. Ayam suka nggak? Oh gitu ya. Ayamnya ayam Arab bukan? Satu ekor itu. Jangan ayam. Itu jangan kemana-mana. Baik. Kita ngobrol apa hari ini, Bos? Apa banyak hal ya. Mas, selepas dari kemarin, ini jadi langsung serius. Padahal saya maunya santai nih Mas BW nih. Selepas kemarin pemilu presiden, ada pembahasan soal berbagai kecurangan. Dirimu dianggap oleh berbagai orang gagal membuktikan kecurangan, walaupun buktinya nyata. Ya. Nah sekarang mau pilkada. Ada dugaan teman-teman Temis Indonesia Yayasan Dewi Keadilan bahwa pola kecurangan akan sama. Nah, ini akan ada 545 pilkada di seluruh Indonesia, 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pertanyaan besar saya ke Mas BW, akankah kecurangan akan terjadi? Polanya seperti apa? Dan bagaimana kira-kira kita menghadapi itu? Ini 3 pertanyaannya sekaligus. Yang pertama gini, jelasin di MK dulu dong sobat. Siap. Ever in the history of the elections dispute di Mahkamah Konstitusi, hakim membuat dissenting,
nggak pernah terjadi itu. Terutama pilpres ya. Yang di pilpresnya tidak pernah terjadi. Terus kedua, tidak pernah terjadi argumen yang dibangun itu menggunakan data saintifik. Diuji tidak hanya dari sisi isu legalnya saja, karena ada perdebatan ekonomi, ada perdebatan gentong babi. Jangan lihat saya. Jadi ada cukup banyak, dan yang paling menarik adalah analisis mengenai bantuan sosial itu sebenarnya kalau dilihat baik-baik seluruhnya setuju ada penyalahgunaan itu. Cuman yang satu mayoritas itu mengatakan itu termasuk di dalam kategori atau kualifikasi pelanggaran-pelanggaran etik yang tidak seyogianya itu dilakukan oleh seorang presiden. Yang satunya lagi itu jelas pelanggaran gitu, penyalahgunaan kewenangan. Jadi dari titik itu sebenarnya kalau dibilang mengalami kegagalan enggak. Karena kegagalan itu kan dilihat dari hasil putusan, tapi kalau melihat proses, melihat 24 juta orang memilih seseorang, itu fakta yang tak terbantahkan. Dan yang paling menarik sekali di dalam proses itu adalah seluruh mata masyarakat melihat proses itu. Dan di dalam kepalanya sekarang mereka meyakini presiden yang curang dihasilkan proses yang curang, maka dia tidak akan menghasilkan kemaslahatan apapun. Itu sadar juga nggak semua kuasa hukum atau pihak-pihak maupun yang ada di dalam maupun publik yang nonton bahwa mahkamah itu tidak mengakui ada kecurangan dalam basis peran penyelenggara, tetapi mengakui di belakang. Contohnya Bawaslu. Bawaslu di dalam putusan itu dijelaskan tidak terbukti ada keterlibatan penyelenggara, kurang lebih begitu ya. Tetapi di pendapat yang lain bahkan di amar disinggung bahwa Bawaslu harusnya lebih serius menjalankan tugasnya. Artinya ada kecurigaan kecurangan, tetapi Bawaslu malah dianggap harusnya bekerja lebih keras. Nah, kalau mau melihat sebenarnya jangan lihat di ujung dalam proses. Tidak ada pernah terjadi kelompok masyarakat kritis membuat film Dirty Food. Jadi kita yang diwawancara terus. Tidak pernah ada tuh. Tidak pernah terjadi. Dan film Dirty Food itu kemudian juga pemecah rekor dalam Guinness Record of Indonesia. Tapi nggak ada duitnya. Kamu kok piti terus? Mulai menyesal. Itu tidak pernah terjadi. Itu dijelaskan secara komprehensif. Kok bisa terjadi kecurangan? Itu kan menurut saya 2024 adalah tahun di mana daya kritis itu menggumpal berserakan dan kemudian ditebar dan disebarkan. Itu yang menarik bagi saya proses seperti itu. Dan juga pertarungan gagasannya itu terjadi di muka persidangan dengan sangat sengit, walaupun di sebagiannya menjadi konyol karena ada beberapa orang yang pansos dan macam-macam kayak gitu. Tapi lupakan itu, sekarang siapa yang pansos? Mari kita masuk. Ada lawyer yang nggak biasa itu ya, sidang. Terkenal, sudah itu kan kaya. Itu kan kolega saya, bukan kolegamu. Kamu nggak boleh masuk. Apa istilahnya apa Mas? Istilahnya sahabat apa? Kalau sesama advokatnya rekan, sejawat. Kalau saya menggunakan kata kolega. Dari college, kolega. Sekarang kita masuk di 545. 545 ini menjadi bagian yang sangat penting karena gini. Boleh saja kita memilih presiden, tapi kalau kemudian kepala daerahnya dipilih tidak orang-orang yang punya kualitas, kapasitas, dan kompetensi yang baik, maka kita akan menjadi masalah. Jadi kerusakan itu menyeluruh, tersebar, dan meluas. Jadi itu penting banget. Dan yang kedua yang sangat penting, Indonesia menghadapi 3 masalah besar. 3 masalah besar. Bagian yang pertama, dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada pertarungan di aras internasional macam-macam itu. Terus yang kedua, Israel, Palestina, Rusia, Ukraina. Kemudian juga ada obor ini kan, One Belt One Road itu juga akan menimbulkan masalah karena itu akan ada pertarungan ekonomi yang luar biasa dahsyatnya.
Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua tuh Pasifik Selatan. Laut Cina Selatan itu juga bukan sedang Laut Cina bergejolak. Selatan bergejolak terus. Dan ada daerah-daerah Indonesia adalah pusat-pusat di situ. Terus yang ketiga, Indonesia juga kan sedang dalam proses transisi itu. Karena sumber daya alamnya sebagiannya habis. Sedang dikeruk. Sedang dikeruk, disedot, dan sebagiannya sudah mulai masuk di pulau-pulau tertentu seperti di Papua. Dan kepala daerah di sana juga baru pertama kali ini melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dari 6 ada 5 yang baru kan. 3 yang baru. 4 yang baru kan. 4 di Papua yang baru ya. Yang Papua yang baru. Jadi ada situasi transisi yang kayak begitu. Terus yang kedua, terus terang saja ada masalah. Sedikit sekali orang-orang yang mempunyai kemampuan dan mendedikasi waktunya untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Nggak banyak. Banyak lawyer, cuman tidak banyak yang kemudian punya kompetensi mengenai itu. Yang penting lawyer mah tampil di akhir di MK. Iya. Yang bilang siapa tuh BW, siapa tuh Ferry Amsari. Nah, itu dia karena dia tidak terlibat dalam proses demokratisasi lokal dan macam-macam. Penting dia kaya. Jadi saya sebenarnya yang kasihan itu nanti adalah kepala-kepala daerah, calon kepala daerah itu, Fer. Karena dia tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang memang mempunyai kemampuan, keahlian dan memahami proses-proses seperti itu. Sedikit sekali lah yang bisa diajak untuk bisa membantu itu. Nah, yang mengerikan yang kemudian kalau orang-orang itu tidak memahami betul modus operandi kecurangan, potensi kecurangan yang diduga akan dilakukan, karena sampai saat ini kita belum mengetahui apakah teman-teman di KPU, teman-teman di Bawaslu sudah menyiapkan instrumen yang bisa meminimalisasi potensi pelanggaran atau kejahatan itu. Betul, menarik tuh. Saya katanya tadi mau santai, kenapa serius jawabannya? Ya, saya mulai dengan mengupayakan lebih santai. Tapi betul Mas BW, kalau beberapa teman-teman calon kepala daerah, calon peserta pemilu lah, seringkali tidak siap dengan keadaan dan seringkali mereka disampaikan oleh timnya bahwa mereka sudah punya alat bukti kecurangan. Pengalaman kita bahwa ada juga tuh calon kepala daerah itu ngobrol, lawannya main uang, main curang, bahkan kelihatan kok bagi-bagi uangnya dan segala macam. Lalu ketika ketemu dia kita bilang, ya mudah dong berarti kita tinggal buktikan. Silahkan panggil timnya. Ternyata itu cuman omong-omong aja di lapangan karena tim tidak tahu bagaimana mengumpulkan alat bukti, bagaimana mencegah, jadi kekuatan untuk memenangkan pertarungan. Jadi ada kelemahan juga di dan daerah. Sebagiannya sudah terlambat. Harusnya itu diajukan dalam periode tertentu, itu tidak dilakukan sehingga kemudian di Bawaslunya, di tunnya ya, sebelum ke MK ya. Dan bersilat lidah lah mereka setelah itu. Pusing sendiri ya. Iya betul-betul. Kalau di 2024 ini apakah akan ada potensi kayak bansos ya? Kalau Temis kan mendeteksinya akan ada penggunaan dana pokir ya, pokok-pokok pikiran anggota dewan atau kepala daerah mau memanfaatkan itu karena anggota dewan di daerah itu adalah anggota partai penyokongnya. Nah, nuansa bansos-bansosan itu ada nggak, Mas? Mari kita lihat dari sisi politiknya. Ya. Pertama, presiden terpilih pasti menginginkan daerah-daerah tertentu menjadi kantong-kantong suara, di mana kekuasaannya juga bisa merambah di situ. Jadi ada kepentingan itu sebenarnya. Ya. Dan itu pasti di wilayah-wilayah yang strategis. Strategis itu 3. 1, karena jumlah penduduknya cukup banyak di situ, sehingga kalau dia mau running lagi sebagai calon presiden, dia sudah menempatkan orangnya yang bisa didirect langsung, di remote control langsung. Itu 1. Aglomerasi Jakarta, that is one of the important cities. Langsung bahasa Inggris. Terus yang kedua, daerah-daerah yang sebenarnya punya putaran dan pusaran ekonomi yang kuat. Kalau di Kalimantan itu yang terkaya itu apa namanya, tempat Bu Rita, kasus Bu Rita, Kutai Kartane. Ya, jadi pasti daerah-daerah yang sumber daya alamnya kuat dan putaran dan pusaran ekonominya cukup kuat, itu pasti menjadi sesuatu. Terus yang ketiga, biasanya ada konglomerat lokal yang jadi penguasa daerah.
Nah 3 ukuran itu akan bisa menjadi tempat yang kita bisa lacak kira-kira pertempuran itu di situ akan diwarnai, kecurangan. penuh diwarnai oleh kekuatan-kekuatan yang bisa menggunakan modus operandi sama seperti di Pilpres. Di hari 3 tadi kalau kelompok dinasti di bagian mana ya? Fer, kalau ngomong dinasti itu kamu mesti lihat gini. Ketiga-tiganya ada. Dalam perdebatan kita mengenai Asian value kan ada yang political family. Itu kan dinasti juga. Ya. Tapi dinastinya dia itu adalah memang Berjalan alamiah, alamiah sesuai gitu, prosedur. keluarganya. Nah sekarang ada lagi yang namanya dinasti itu punya instrumen dari pusat sampai di lokal. Wah, asik. Itu yang mesti dijaga. Misalnya kita tidak bisa memungkiri kalau betul Bobby akan maju, maka kemudian dia yang Bobby maju ini Bobby siapa? Bobby, saya pikir Bobby Kennedy. Kan Bob Kennedy. Itu tidak bisa dipungkiri, pasti kekuatan dari pusat juga akan menjelajah masuk di wilayah-wilayah itu. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Apalagi kalau kemudian di situ ada koalisi-koalisi partai tertentu yang mendukungnya yang tidak beralih ya. Kalau ada yang beralih itu masih ada proses-proses tarik menarik. Tapi kalau tidak, nah itu yang terus yang ketiga juga ada percampuran antara kepentingan pusat dan kepentingan lokal yang menyatu. Karena di lokal dia juga pengen kekuatan pusatnya itu sebagai cantelan dia supaya sebagai pelampung dia untuk bisa meraih mobilitas vertikal ke atas ya, dan penggunaan alat-alat kursif yang itu juga terjadi. Nah, 3 kekuatan ini akan menyertai di situ. Jadi ini satu varian berbeda tetapi melibatkan 3 tadi ya. Menarik ya. Itu tapi belum disinggung, selain di Bobby di mana lagi politik dinasti? Ada bos. Potensinya. Misalnya ya. Tapi ini nggak enak nyebut orang. Jangan disebut. Ya, misalnya sekarang sebut saja Kaisang. Sekarang kakaknya jadi menteri. Iya. Adiknya jadi gubernur. Terus dia juga menguasai bukan menguasai, mempunyai akses di partai-partai tertentu. Bisa terjadi kayak gitu. Jadi penggunaan kekuatan itu seolah-olah dia menggunakan kekuatan dinasti itu. Sebenarnya dia sedang membangun dinasti baru. Oke. Ada tuh. Ini menarik nih. Kasih clue dong. Itu di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur ya. Menarik sekali untuk berbagai wilayah itu. Tapi kesiapan partai sendiri ada nggak, Mas? Oh jangan salah bos. Kan partai kan ada tim khususnya, ada lawyernya. Yang pertama hari ini partai sudah punya tim pemenang. Bapilunya sudah ada. Satu. Iya. Kedua, hari ini partai sudah bekerja sama dengan surveyor, bos. Dan surveyor itu, surveyor itu kayaknya sih udah dibagi wilayah ya. Yang daerah ini kerjasama, setiap partai pasti punya masing-masing lembaga survei. Dan ini udah terjadi sebenarnya. Jadi di sini, jadi kalau mau masuk pendaftar di partai ini, maka surveyor yang dipakai untuk melihat elektabilitas itu sudah terjadi, bos. Sudah ada itu ininya, dan itu sah-sah saja dipakai. Dulu pernah juga nasihat kita ya, kalau Mas BW masih ingat, kita itu ya kita maksudnya baik Temis dan Mas BW menggagas begini, harusnya bacaan tim survei oleh figur-figur tertentu yang tertarik maju itu adalah membaca sejauh mana perahu akan potensial muncul. Nah sekarang sudah ada perahunya. Bacaan mereka tentu akan jauh lebih clear ya. Kira-kira bagaimana pilkada itu akan disongsong. Yeah. Mas BW melihat apakah teman-teman peserta sudah siap, partai sudah siap, atau masih ada titik kelemahan yang perlu mereka waspadai? Kalau menurut saya partai pasti menyiapkan diri, dan dia kalau sudah misalnya partai yang kemarin tidak bisa menang di Pilpres pasti akan berupaya sekuat tenaga dan konsolidasi di tingkat partai dilakukan. Tapi yang suka lupa adalah dia tidak menyertakan orang yang independen, karena itu juga jadi penting tuh untuk menguji apakah hasil yang sudah dilakukan oleh tim itu betul-betul validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan ini untuk ini, karena ini dia harus meyakini itu 100%. Makanya orang-orang seperti kita misalnya itu menjadi bagian penting untuk membulatkan penilaian-penilaian itu. Memang tetap diperlukan orang yang independen supaya bisa menjaga jarak. Harus ada alternatif berpikir lain yang mereka simak ya. Itu bagian yang pertama ya. Terus yang kedua, orang-orang seperti kita akan bisa melihat persiapan seperti ini dalam pandangan kami ini masih kurang.
Karena yang nanti perlu dibuktikan adalah ini dan proses namanya legal struggle-nya itu harusnya melakukan jalur-jalur ini. Itu yang mesti dilakukan. Jadi memang diperlukan orang yang berjarak, yang independen, yang objektif, yang menyampaikan apa adanya. Tapi dengan NDI. Harus ada NDI-nya dong, Bos. Apa tuh NDI? Non-disclosure information-nya itu harus betul-betul dijaga. Ya. Karena itulah salah satu bentuk objektivitas. Oke. Nah, ada hal yang menarik nih. Lepas dari pilkada yang akan disongsong 27 November 2024. Artinya sekitar sebulan berikutnya akan ada sengketa di MK. Nah, di MK sendiri dengan apa yang Mas BW ceritakan di awal, menghadapi pilkada, ada harapan atau ada persiapan yang perlu betul-betul katakanlah berbeda gitu ya, yang harus dilakukan oleh banyak pihak. Seperti biasanya dalam sengketa pilkada ada constraint waktu. Ya. Ya kan? Apalagi sekarang constraint-nya tensionnya makin tinggi. Kalau pilpres kemarin kan cuman case-nya ya dua paling case. Ini kira-kira kalau setengahnya saja itu berarti ada 200 lebih. Iya. Kalau 545 kan kira-kira 250 lebih itu. Iya. Dan harus diingat sebagaimana PHPU kepala daerah tahun sebelumnya 2020, MK akan sekejam di PHPU Pileg. Akan ada setengah lebih yang akan di-cut dengan putusan NO tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat dan obskur. Dan itu potensial terjadi kalau tidak disiapkan. Itu yang saya mau masukkan, dengan constraint waktu, maka yang diperlukan adalah kemampuan untuk melihat mana case yang sebenarnya layak dan potensial diajukan dan apa alat bukti yang menjadi dasar penopang utamanya. Sebab kalau tidak selesai di awal sikat aja itu ya, ngapain lama-lama gitu ya. Lama-lama. Nah, itu juga yang menarik untuk dikemukakan. Terus setelah itu juga ada hal yang juga sangat penting. Ketika MK mengambil putusan, itu nyaris proses pemungutan suara ulang dan sejenis itu tidak mendapatkan persiapan yang cukup dari para kandidat itu untuk mengulang proses itu. Begitu PSU malah dikabulkan, malah mereka yang shock kan, atau yang menang malah shock kan. Jadi gitu ya. jarang sekali orang yang di situ mempersoalkan terus kemudian dia konsentrasinya pada proses di MK, bukan konsolidasi setelah pos MK-nya. Nah, jadi diperlukan. Kalau tidak siap, bisa saja dia akan mengalami kekalahan 2 kali, atau yang menang akan kalah kan gitu ya. Itu yang poin harus diperhatikan. Sehingga kemudian lagi-lagi tidak ingin mendiskreditkan teman-teman lawyers yang lain, tapi pilihan-pilihan terhadap teman-teman yang memang sudah punya pengalaman dan pengetahuan menghadapi itu menjadi penting supaya kemudian proses ini bisa dihadapi jangan jauh lebih baik. Tapi ada katanya, Mas. Selain ini publik, peserta, para lawyer dan siapapun yang terlibat di pilkada mempersiapkan diri. Tapi ada katanya ini akan jadi pilkada terakhir yang dipilih langsung oleh rakyat. Karena presiden mau ke MPR, kepala daerah juga akan melalui DPRD. Pertanyaannya, karena alasannya adalah pemilu langsung itu messy, costly, tiring, kacau gitu ya, dan potensial disuap. Pertanyaannya adalah apakah pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak korup, Mas? Lebih bagus begitu. Sebenarnya ketika pilihan mengambil sistem demokrasi pemilihan langsung, itu kan salah satu kesadarannya supaya korupsi itu tidak mudah dilakukan. Kalau toh terjadi tidak mudah dilakukan. Sebenarnya korupsi dalam pemilihan langsung, kalau negara atau pemerintah tidak terlibat, itu lebih mudah mengendalikannya. Iya. Lebih tertib ya. Tapi kalau 25 orang yang memilih, mudah sekali dihitung ya. Itu 25 ya. 1M 15 orang aja dikorupsi selesai lah ya. Nah, itu sebenarnya pemilihan langsung itu selain mendekatkan rasa pilihan kepada rakyat sang pemilik kedaulatan, itu juga cara untuk meminimalisasi potensi korup.
Tapi ada prasyarat di situ. Apa syaratnya? Pemerintahannya, Jangan- kekuasaan ini tidak terlibat langsung dalam Jangan perbaikan. cawe-cawe. Ya, Jadi konflik of interest menjadi bagian penting untuk dikendalikan. Itu sebenarnya bukan kok kembaliin aja. Nah, itu Nah, fatalis. kalau itu terjadi, bagaimana ya cakrawala publik terhadap pemilihan perwakilan? Jangan-jangan itu kan merugikan. Kan Bapak saya ingatkan sejarahnya, termasuk figur yang menolak berbagai proses demokrasi yang bermasalah dengan pernah merobek-robek naskah Undang-Undang Dasar 1945. Karena waktu itu Pak BW ketika itu merasa ini belum betul-betul mendukung semangat perjuangan rakyat. Apa gara-gara belum sesuai itu sehingga terjadilah demokrasi seperti ini? Sebenarnya pada saat itu isu yang mau dikedepankan adalah isu korupsi juga. Cuman itu tidak terucapkan sebagai bagian dari advokasi. Kenapa? Kalau orang yang memiliki kepentingan, dia sendiri membuat aturan-aturan untuk kepentingannya dia, itu pasti kepentingan itu akan dikorup oleh dia. Nah, itu sebabnya Komisi Konstitusi itu Ketika harusnya orang-orang yang independen, berjarak dan tidak menjadi bagian dari MPR. Dari kekuasaan pada suatu yang dimana aturan-aturan sebagiannya adalah mengatur mengenai dirinya mereka, dan itu terjadi kan sebenarnya di Korea Selatan terjadi, di Thailand terjadi, di Afrika Selatan terjadi. Nah, kami mendesakkan komisi konstitusi yang akan membuat Kan udah bagus tap MPR nomor 4 ya, yang memberikan amanah kepada Komisi Konstitusi sudah selesai kerjanya, sudah ada naskah akademiknya, sudah ada draftnya, sudah diserahkan ke MPR waktu itu Pak Amin Rais. Nah, kan Pak Amin Rais sudah menyerah bahwa itu pilihan yang salah. Ya kan pada saat itu kan akhirnya kan dibajak kan. Oke. Bukan dari Komisi Konstitusi. Komisi Konstitusi bagian dari mereka. Jadi namanya Komisi Konstitusi. Tapi bagian kemudian- dari MPR. Tapi itu oleh MPR ininya orang-orang yang Oh, saya ingat tuh bukunya Bambang Wijayanto Saldi Isra, Komisi Konstitusi Independen ya judulnya. Iya, dan itu Gara-gara buku itu ya, saya selesai skripsi saya, Pak. ya. Dan itu kami bisa mengkonsolidasikan hampir seluruh guru besar tata negara se-Indonesia, Se-Indonesia ya. dan guru besar terbaik yang pernah ada di Indonesia untuk bersama-sama mempersoalkan itu. Jadi saya lupa lagi. Penulis bukunya Bambang Wijayanto Saldi Isra, Marwan Mas. Oh, ada Marwan almarhum. Iya, bukunya warnanya biru. Ingat nggak Bapak? Iya. Nah, itu. Karena saya harus Jangan cuma hati-hati namanya kan gitu. sama. Dan itu juga diterbitkan oleh Koalisi Konstitusi Baru. yang ditopang oleh Setro. Oh, Setro. Jangan dilupakan Setro. Oh, Setro Bang Hadar atau Setronya Mbak Smith? Mbak Smita masih menjadi direktur eksekutif. Waktu itu ya, Mbak saya itu. Ya. Ya, di depan kamera nih Mbak Smith. Jadi menarik ketatanegaraan kita. Ini ada setelah bagus, lalu ada berbagai dilema, lalu kayaknya berbalik arah. Mas BW sebagai figur yang terlibat, kecewa nggak? Mau robek-robek lagi? Tua masih robek-robek. Tapi hati saya telah dirobek-robek. Jadi ini saya ingatkan sejarah yang Mas BW tidak pernah akan ingat karena itu pengalaman personal saya. Waktu nulis skripsi, salah satu figur yang ingin saya hubungi wawancara itu adalah Mas BW. Tapi dulu telepon di rumah tuh nggak ada yang ngangkat. Jadi salah satu figur yang saya mimpi betul mau wawancara selain Profesor Sumantri, guru saya Bu Ernawati Munir ya. Kenapa kamu tidak akui Pak Saldi sebagai gurumu? Guru saya juga, tetapi kan dia yang nyuruh kamu begini. Jadi dia malah tidak mau diwawancara, dia suruh pergi sana cari ini. Jadi saya lapor itu, saya nggak bisa kontak Mas BW. Pokoknya cari tempat diskusi, cari Mas BW, itu perintah dia. Jadi waktu itu karena belum punya hepeng, pergi pendidikan Jakarta naik ini mobil bus. Sampai di sini juga keliling pakai bajai cari-cari Mas BW tempat diskusinya. Gagal itu saya. Dan saking sok hebatnya ke MPR naik bajai. Jadi Stop. Dan tukang bajai nggak bisa Pak, bisa gitu. Dia kena stop, saya keluar, saya bayar. Terus jahat saya.
Dan itu pengalaman dengan Mas BW soal itu, karena bagi saya perlu ditanya ke Mas BW, kenapa kemudian ini belum layak dianggap sebagai konstitusi publik? Apa karena prosesnya? Tadi Mas BW kasih pernyataan menarik bahwa juga karena Komisi Konstitusi secara tidak langsung berkaitan dengan MPR sehingga dia tidak betul-betul merdeka, atau juga karena memang suasana politik ketika itu sudahlah stop perubahan ini dan Mas BW dan teman-teman maksain aja. Sebenarnya pada saat itu kan kami berkomunikasi dengan internasional dan kita lihat contoh-contoh internasional tuh Afrika Selatan di buku itu dijelaskan ya. Tulisan Prof Denny Indrayana. Bagaimana kemudian masyarakat itu di seluruh pelosok pedesaan itu ikut terlibat untuk merumuskan itu, menggunakan bahasanya mereka sendiri dan orang-orang itu terjun dan mendengar. Ya. Dan ini kan bukan sekedar rumusan, ini kan proses. Jadi supaya ownership-nya itu terjadi ya. Dan kita menghilangkan ownership bagian yang paling penting. Itu yang dalam bahasa sekarang disebut dengan meaningful participation. Itu yang hilang dalam proses itu. Saya ingat di tulisan di buku itu dijelaskan kalau di Afrika Selatan parlemennya dibubarkan dulu ya atau apa? Atau itu Belanda tuh. Tapi setelah draft disusun oleh komisi independen, mereka diminta cap oleh ke Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Apakah ini sudah konstitusional atau tidak? Kalau tidak, dikembalikan lagi ke parlemen untuk dibuat yang lebih bagus. Kalau sudah dapat cap, barulah di referendum. Rakyat yang menentukan yes or no-nya kan. Jadi prosesnya dari masyarakat, stempelnya Mahkamah kemudian dikembalikan lagi di referendum. Itu proses yang betul-betul ownership-nya itu ada dan daulat rakyat itu dihidupkan. Sesungguh-sungguhnya. Jadi kepemilikan itu terasa ya. Robek lagi deh. Jadi itu bukan sekedar keterlibatan elit di situ. Ini yang menarik. Nah, sehingga ketika sekarang orang berisik lagi mengenai proses amandemen, maka yang harus ditanya apa dan bagaimana proses yang akan dilakukan. Ya mereka sih mau kembalikan ke naskah awal aja. Ya itu kan sederhana banget. Dan, enak mereka ya. Enak TNI karena TNI lebih dominan gitu ya. Kalau menurut saya harus balik ke masyarakat. Dan itu yang harusnya dipersoalkan dan didiskusikan. Luar biasa ini. Tak terasa bahwa itu menunjukkan usia Mas BW sudah 25 tahun lebih setelah reformasi ya. Bertambah. Kalau itu ke 97 kan berarti 30 tahun tuh. 30 tahun. Oh. Jadi sekarang udah 27 tahun Mas. Jadi perdebatan yang kamu ceritakan itu adalah perdebatan 27 tahun yang lalu. Dan kita mengulang lagi. Dunia berputar, Mas BW harus ceritakan nuansa ini. Siap-siap nih. Karena nuansa perubahan itu akan ada. Tidak akan ada lagi pilkada. Tidak akan lagi ada pilpres langsung. Semua akan di ranah elit. Orang berpikir semudah itu. Tapi tidak akan. Tunggu dulu. Selagi Bambang Wijayanto belum tua-tua amat. Itu ada nggak penyesalan atau hal-hal yang terlupakan ketika itu, mengenang apa terulang-ulang, harusnya saya melakukan ini, saya melakukan itu. Yang paling menarik pada saat itu adalah walaupun seluruh guru besar sudah sudah kita tampilkan, kita belum menyentuh begitu banyak informal leaders yang sesungguhnya sangat penting. Jadi itu belum maksimal informal leadersnya. Oh Pak Amin nggak termasuk? Nggak, informal leadersnya itu kan tidak, itu kan lebih elit itu kan. Informal leaders itu yang ada di kampung-kampung. Mereka kan yang harus disentuh. Nah, tapi belum sampai menyentuh itu. Memang sentuhannya itu akan dilakukan kalau Komisi Konstitusi itu dibuat secara independen, ya, bukan. Tapi kan kemudian itu tidak MPR, terjadi, sehingga seharusnya mereka sudah disentuh juga. Jadi meaningful participation-nya itu betul-betul utuh. Kalau ternyata semua kembali ke masa lalu, Undang-Undang Dasar naskah awal, Mas BW dan teman-teman merasa gagal nggak? Gagalnya guagal banget. Kita kan orang yang ingin proses itu benar ya. Hasil sehebat apapun kalau kemudian dia menghilangkan proses itu kan juga nggak bagus. Sekarang pertanyaan saya, proses
yang mau dipakai itu jalan yang mana. Itu yang harusnya dikembalikan. Bukan sekedar kembali, cuman apakah kita mau melibatkan itu. Kalau enggak, masa cuma ketua MPR doang yang ngomong itu selesai barang. Mantan lagi. Iya. BW kan belum ngomong, padahal juga terlibat kan. Ini juga podcast panggilan untuk para tetua geng Mas BW yang menghilang dari peradaban. Bang Firman misalnya, KRHN harus muncul kembali nih. Alexander Lai yang sudah di istana untuk kembali di masyarakat. Nanti kira-kira di situ dia. Siapa tahu kan boleh. Konstitusi aja boleh ke naskah awal, masa bisa juga kaum pergerakan bisa tidak juga ke siapa naskah tahu awal. bisa juga kamu sok tahu. Dia nggak terlibat ya. Teten Mas Duki nggak juga. Dulu kita sebutnya Duk Mas Teten. Duke. Banyak juga berarti orang-orang yang diduga terlibat ternyata tidak juga terlalu jauh in touch. Denny Indrayana pulang dari Australia harus karena dia aktif menulis di buku itu. Catatannya ada di Mbak Smita. Refli Harun sama Mbak Smita. Ya itulah diskusi kita pertama. Saya juga mau cerita panjang, takut karena akan memotong jadwal podcastnya Mas BW. Maklum ini minjam ruangannya. Ini collab bukan minjam. Sudah ada yang protes tuh, minjam terus ini. Terima kasih Mas B sudah hadir untuk pertama kali di podcast saya. Pingin sih ngobrol lebih lama tapi yang nuansanya lebih gosip gitu ya. Yang kenangan-kenangan, ngapain cerita terus serius sama Mas B. Di luar ini kami serius loh. Nanti podcast serius lagi. Tapi udah tua masuk gosip sih. Ya maksudnya gosipnya itu ini bahasa Gen Z nggak dapat. Baby born ya. Iya, baby boomers. Baby boomers. Nggak dapat. Gosip kita udah. Itu yang memisahkan saya dengan Mas BW. Beda. Selain antara bentuk badan. bukan hitam dan putih. Oh iya. Hari ini hitam. BW ya. Tapi walaupun kamu hitam, dadamu putih. Ada putih ya. Tulisannya di mana dia buka. Oke, makasih Mas B sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.